De Bruyne diragukan untuk Euro 2020. Pelatih Belgia salahkan bek Chelsea. Chelsea grup neraka Liga Champions. Salam Gila Bola. Halo, jumpa lagi di channel Gila Bola News, berita bola terkini. Jangan sampai ketinggalan update terkini. Klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Dan berikan komentar kamu karena ada hadiahnya loh. Bagaimana caranya? Simak dulu berita berikut ini. Pochettino minta tinggalkan PSG. Kabar terakhir menyebutkan Mauricio Pochettino sudah minta pergi dari PSG. Apakah hal itu disetujui atau tidak bergantung pada Direktur Leonardo. Hal ini terjadi setelah muncul kabar bahwa Tottenham Hotspur mengontaknya kembali selain minat lama dari Real Madrid kembali muncul. 6 rekrutan murah meriah Barcelona. Strategi Barcelona pada musim panas 2021 adalah mengontrak pemain yang murah meriah, tapi bagus. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena utang menggunung dan kesulitan keuangan. 6 calon pemain itu adalah Eric Garcia, Sergio Aguero, Jorginho Wijnaldum, Memphis Depay, Emerson, dan mungkin juga Matthijs de Ligt. Joachim Low bantah Real Madrid dan Barcelona. Pelatih tim nasional Jerman, Joachim Low, yang akan meninggalkan Die Mannschaft usai turnamen Euro 2021 membantah akan pergi ke dua klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Zidane beres 30 menit di Bilbao. Pertemuan paling menentukan yang menyebabkan Zinedine Zidane memutuskan pergi dari Real Madrid adalah pertemuan 30 menit dengan Presiden klub Florentino Perez sebelum laga di Athletic Bilbao. Konon, Zidane merasa tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya pada sebuah musim ketika mereka gagal meraih satu pun trofi. Pelatih Chelsea bersiap situasi memburuk. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengakui bahwa ia baru pertama kali bertemu dengan pemilik klub Roman Abramovich usai final Liga Champions 2021. Hal itu terjadi karena selama ini adalah masalah pembatasan visa yang diterapkan pemerintah Inggris terhadap semua warga negara Rusia. Abramovich dikenal trigger happy, dikit-dikit pecat, sehingga situasinya hanya akan lebih buruk lagi bagi Tuchel usai ia memenangkan trofi Liga Champions. Thomas Tuchel mungkin akan mendapatkan kontrak baru 2 tahun sampai 2023, tapi target ditetapkan akan semakin tinggi. Benzema beri restu Mbappe. Sepertinya kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid sudah semakin dekat. Dengan striker Prancis Karim Benzema mengatakan Mbappe memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk bermain bagi Los Blancos. Mbappe sejauh ini masih menolak menaikkan kontrak baru dengan Paris Saint-Germain, membuka kemungkinan ia bergabung ke Real Madrid meskipun gajinya mungkin akan turun dibandingkan klub kaya raya Ligue 1 tersebut. Tapi kepergian Zinedine Zidane bisa menurunkan peluang Los Blancos mendatangkan Mbappe. Manchester United toleransi kesalahan. Oliver Holt menulis di koran Inggris The Sun, Manchester United tidak akan mendapatkan trofi dalam waktu dekat. Itu karena mentalitas yang dikembangkan di skuad setan merah itu bahwa kesalahan ditoleransi dan bahwa klub tidak cukup ambisius. Seperti yang ditunjukkan pada final Liga Eropa saat mereka kalah dari Villarreal. Anak-anak Ole tidak terlihat haus dan lapar mencari gelar. Sepanjang keluarga Glazer masih menjadi pemilik Manchester United, mereka sepertinya akan sulit mendapatkan trofi juara. Supercoppa Italiana di Arab Saudi. Laga Supercoppa Italiana yang mempertemukan juara Serie A dan juara Coppa Italia akan berlangsung di Arab Saudi pada musim dingin 2021. Itu merupakan pertandingan antara juara Serie A Inter Milan melawan Juventus yang memenangkan gelar Coppa. Dengan alasan komersial, laga akan dimainkan di Arab Saudi pada Desember 2021 atau Januari 2022. Sudah menjadi tradisi selama beberapa tahun terakhir Supercoppa Italiana dimainkan di luar Italia. Allegri tak suka Ronaldo. Kepergian Cristiano Ronaldo makin mendekati pernyataan setelah muncul laporan bahwa manajer baru Juventus, Massimiliano Allegri, tidak menyukai Ronaldo dan tidak akan memasukkan bintang Portugal itu dalam rencana permainannya. Ia lebih memilih Paulo Dybala sebagai striker utama klub. Kepergian Conte picu penjualan pemain. 7 pemain yang bisa saja dijual oleh Inter guna menyeimbangkan kondisi keuangan usai kepergian Antonio Conte adalah Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Achraf Hakimi,
Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Nicolo Barella, dan Milan Skriniar. Thierry Henry kembali ke timnas Belgia. Legenda Arsenal Thierry Henry kembali ke tim nasional Belgia untuk membantu Roberto Martinez menyiapkan skuad untuk kompetisi Euro 2020 yang akan dimulai pada 11 Juni 2021. Usai membantu Belgia ke babak semifinal Piala Dunia 2018, saat mana dihentikan oleh Prancis, Thierry Henry pernah melatih AS Monaco dan Montreal Impact. Keputusan Pep kejutkan Tuchel. Bahkan pelatih Chelsea Thomas Tuchel terkejut dengan keputusan Pep Guardiola mencoret nama Fernandinho dan Rodri, serta memilih Ilkay Gundogan yang lebih ofensif pada final Liga Champions. Fernandinho dan Rodri adalah dua gelandang bertahan City. Kunci kemenangan Chelsea. Salah satu kunci kemenangan Chelsea menurut Arsene Wenger adalah taktik Thomas Tuchel menarik mundur Mason Mount dan Kai Havertz ke tengah lapangan setiap kali The Blues kehilangan bola. Dua pemain tambahan di pertahanan memaksa Manchester City untuk bermain melebar. 3 tim baru Premier League. Norwich City dan Watford kembali ke divisi teratas Liga Inggris hanya dalam waktu 1 tahun setelah degradasi The Championship. Brentford menjadi tim ketiga yang promosi ke Premier League setelah 72 tahun absen dari divisi teratas Liga Inggris. Tim promosi di Italia dan Spanyol. 3 tim promosi di Serie A adalah Empoli, Salernitana, dan Venezia. Empoli kembali setelah 2 tahun absen dari divisi teratas Liga Italia. Salernitana kembali usai 22 tahun terdegradasi dan Venezia pertama kali kembali ke Serie A usai 19 tahun. Sementara itu di Spanyol, baru 2 tim yang memastikan berlaga di divisi teratas Liga Spanyol. Mereka adalah Espanyol, rival satu kota Barcelona. Klub kedua yang promosi adalah Real Mallorca. Sedangkan 4 tim dari divisi La Liga 2 masih berebut 1 jatah lagi. Sebelum kita lanjutkan, berikan komentar kamu di kolom komentar YouTube di bawah, disertai dengan mencantumkan ID Instagram kamu, karena kami akan memberikan hadiah bagi 4 pemenang setiap bulannya dengan komentar paling amazing. Ingat, kami hanya menghubungi kamu melalui akun Instagram official kami dengan ID @gilabola.com. Jangan lupa segera follow Instagram kami. Untuk daftar pemenang setiap bulannya dan syarat serta keterangan lebih lanjut, kamu juga dapat melihatnya di website resmi kami di gilabola.com. De Bruyne diragukan untuk Euro 2020. Gelandang paling penting Manchester City dan juga tim nasional Belgia, Kevin De Bruyne mengalami patah tulang di 2 lokasi, kantung mata dan hidung, usai bertabrakan kepala dengan bek Chelsea Antonio Rudiger. Hal ini diumumkan sendiri usai pemeriksaan menyeluruh menyusul insiden di final Liga Champions yang memaksa Kevin De Bruyne keluar dari pertandingan terpenting tersebut. Dengan cedera ini, De Bruyne diragukan bisa membela tim nasional Belgia pada turnamen yang akan dimulai pada waktu 12 hari lagi. Pelatih Belgia salahkan bek Chelsea. Pelatih Belgia Roberto Martinez mengecam kelakuan bek Chelsea Antonio Rudiger yang disebutnya ceroboh dan serampangan dalam insiden di final Liga Champions tersebut. Seharusnya pemain Jerman itu kena kartu merah karena menggunakan kekuatan berlebihan yang menyebabkan Kevin De Bruyne cedera. Playmaker Manchester City itu kini berpacu dengan waktu untuk bisa tampil pada laga pertama Belgia melawan Rusia pada 12 Juni 2021. Chelsea grup neraka Liga Champions. Meskipun Chelsea juara Liga Champions, tapi mereka kemungkinan besar akan masuk dalam grup neraka drawing Liga Champions 2021-2022. Hal ini terjadi karena Real Madrid, Barcelona, Juventus seluruhnya berada di pot kedua karena 3 raksasa Eropa itu gagal menjadi juara domestik masing-masing. Sebagai juara Liga Champions, The Blues berada di pot pertama bersama juara Liga Eropa Villarreal dan juara Inggris Manchester City, juara Prancis Lille, juara Jerman Bayern Munchen, juara Italia Inter, juara Spanyol Atletico, dan juara Portugal Sporting Lisbon. Sementara itu, tim pot ketiga kemungkinan besar akan munculkan Ajax Amsterdam atau RB Leipzig sebagai tim yang satu grup dengan Chelsea selain AC Milan pada pot keempat. Itu semua dari Gila Bola News hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan informasi terkini seputar sepak bola. Setelah follow akun media sosial kami yang lainnya di
bawah ini. Salam gila bola!